Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tiuh Panaragan, dan Tiuh Gunung Katun. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikenal sebagai Bumi Ragam Sai Mangiwawai memiliki sejarah panjang yang kaya budaya dan tradisi. Terpisah dari Kabupaten Tulang Bawang sejak 2008, wilayah ini merupakan bagian dari peradaban kuno Lampung. Tiuh Panaragan dan Tiuh Gunung Katun menjadi ikon sejarah dan budaya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiuh Panaragan adalah salah satu desa adat tertua di Tulang Bawang Barat, dengan nama yang berarti tempat berkumpul sebagai pusat pemerintahan adat dan perdagangan Lampung Pepadun di masa lalu. Panaragan memiliki potensi budaya dan adat istiadat seperti begawi yang sakral dan lestari. Panaragan menjadi tempat pengambilan keputusan adat dalam masyarakat Lampung, serta memiliki potensi pariwisata budaya termasuk rumah khas Lampung. Tiuh Gunung Katun dikenal akan kearifan lokal dan tradisi leluhur, diantaranya sebagai tempat berkembangnya pengajaran adat dan agama Islam yang harmonis dengan budaya lokal, menjadi tempat pelindungan masyarakat selama masa penjajahan, serta menjadi sentra produksi pertanian dan salah satu penghasil hasil bumi unggulan di Tulang Bawang Barat. Tiuh Panaragan dan Gunung Katun mencerminkan peradaban Lampung dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata adat hijau. Pengembangan desa adat, khususnya wisata adat, diwarnai pengabaian faktor lingkungan dan kontekstual, terutama keterlibatan masyarakat adat lokal dan indigenous value sebagai faktor utama proses kebijakan dan tata kelola sumber daya pariwisata. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemerintah dan epistemic community, serta penerapan model kebijakan masa lalu tanpa memahami kondisi ekonomi politik yang berbeda. Akibatnya, muncul konflik tata kelola, degradasi nilai lokal, lemahnya komitmen masyarakat, serta minimnya inovasi konservasi sumber daya dan energi terbarukan. Melalui tata kelola adat yang inklusif, kearifan lokal dapat menjadi alat mitigasi konflik, terutama sengketa lahan dan sumber daya alam. Pemanfaatan potensi adat seperti pertanian tradisional, pariwisata budaya, hutan adat, dan benda bersejarah membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa wisata adat hijau dengan pendekatan institutional analysis development dan adaptive governance berbasis partisipasi komunitas adat, pemanfaatan nilai lokal, transparansi pengelolaan aset, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta dapat mengurangi konflik akibat ketimpangan akses sumber daya. Strategi ini menjadikan nilai dan aset adat sebagai pendorong kesejahteraan berkelanjutan dan stabilitas sosial untuk pembangunan masa depan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model kebijakan desa wisata adat hijau berbasis institutional analysis development dan adaptive governance untuk revitalisasi nilai lokal adat. Keterbaruan penelitian terletak pada penggunaan institutional analysis development dan adaptive governance dalam analisis desain kebijakan pengembangan desa wisata adat hijau masa depan menjadi novelty tim pengusul. Temuan baru disusun melalui metode PRA, analisis kebijakan, teknik analisis, trade-off, AHP yang terintegrasi dengan participatory approach. Berikut metode analisis yang digunakan untuk menyusun temuan hasil penelitian. Penelitian ini berhasil menyusun prinsip dan model teoritik sistem kebijakan desa wisata adat hijau berbasis kebutuhan 14 stakeholder melalui analisis kebijakan, survei, wawancara, dan FGD, serta mengidentifikasi 8 skenario pengembangan kebijakan. Selanjutnya, pengembangan 8 skenario dilakukan dengan mengukur dampaknya terhadap ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Skenario wisata hijau berkelanjutan dan revitalisasi kelembagaan adat memiliki dampak tertinggi. Melalui teknik AHP, diperoleh model sistem kebijakan dengan prioritas utama, wisata hijau berkelanjutan, revitalisasi kelembagaan adat, konservasi, jaminan lingkungan Tiuh, dan jaminan kebijakan. Disusun model strategi implementasi Tiuh wisata adat hijau berdasarkan kesepakatan dan preferensi para stakeholder untuk memudahkan penerapannya di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pemahaman akademis, mendorong pembangunan desa wisata berbasis adat, serta mendukung kebijakan inklusif. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan model desa pariwisata dan green economy desa, serta menginspirasi daerah lain mengelola sumber daya dan tradisi lokal secara berkelanjutan untuk harmoni kesejahteraan dan pelestarian budaya.